Baik ya, hari ini kita pengen ngebahas tentang sesuatu yang hari ini belakangan ini viral banget. Dan ini pertanyaan yang hari ini paling banyak masuk ke kita dan akan kita bahas tuntas pada video kali ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ya. Jadi bukan dari ketentuan atau mungkin dari pemikiran-pemikiran yang gak jelas. Jadi hari ini kita pengen jelaskan supaya nanti jangan ada yang gagal paham. Supaya jangan nanti ada yang multi tafsir dengan ini itu segala macam. Baik, hari ini karena mungkin sudah merasa benar-benar panik atau mungkin merasa udah nggak punya solusi lagi ya. Ditambah lagi dengan desakan-desakan dan teror dari aplikasi-aplikasi pinjol. Banyak dari teman-teman kita yang sedang berputus asa. Banyak di antara kita yang memang udah benar-benar berada di titik stres terberat. Di fase terendah dari semua masalah. Dan hari ini sedang panik dan mencari-cari jalan keluar. Ya, apakah ketika nanti kita gagal bayar akan didatangi sama debt collector lapangan, dan apakah nanti aplikasi pinjol ini sudah terkoneksi ke Slick OJK atau tidak? Oke, baik. Hari ini siapa yang sudah pernah mendengar ya kalau kita punya hutang di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Kita pengen ngebahas untuk yang di legal OJK dulu. Kalau yang ilegal itu udah pasti ya, tidak ada aturan mainnya, tidak ada aturan hukumnya. Yang ada aturan hukum dari perusahaan mereka. Yang ada hanya aturan yang mereka ciptakan sendiri, tidak berdasarkan undang-undang. Semuanya yang peraturan mereka ciptakan itu, kalau yang ilegal itu sudah pasti yang menguntungkan perusahaannya saja. Kita nggak kepengen lagi ngebahas tentang yang ilegal, karena kalau yang ilegal itu sudah pasti ya konsekuensinya, yaitu nama besar kita, nama baik kita. Mereka pasti akan mempermalukan kita, memfitnah kita dengan cara yang hari ini sudah melanggar semua ketentuan hukum. Nah, untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti itu, hari ini gak usah dibayar lagi. Fix, itu aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diperangi sama pemerintah Indonesia ya. Jadi nggak usah perlu takut lagi dan jangan panik berlebihan. Baik ya, hari ini kita pengen fokus yang di legal OJK. Hari ini banyak tersebar kabar ya tentang bahwasannya ketika nanti setelah 2 tahun menggunakan dan tertunggak pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, maka secara otomatis pula akan lunas. Banyak yang bertanya, bang ini benar atau tidak? Dan yang kedua, banyak yang bertanya-tanya bahwasannya hutang di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu sudah tercover asuransi. Nah, oke, di video kali ini kita pengen ngebahas dan nanti kalian juga bisa melihat beberapa chattingan kita dengan pihak OJK ya kan, dan mereka menjelaskan bagaimana caranya dan bagaimana cerita yang sesungguhnya. Oke, baik ya. Kemarin kita udah pengen ngebahas tentang 2 tahun secara otomatis data-data kita akan bersih kembali ya. Itu terjadi kalau kita melunasi. Kalau kita nggak lunasi, maka itu akan tetap menjadi hutang dan tanggung jawab kita. Begitu kata OJK. Hari ini banyak yang menafsirkan kalau seandainya setelah 2 tahun kita berhutang di aplikasi pinjol legal OJK, maka secara otomatis pula BCK kita akan bersih lunas kalau sudah 2 tahun. Iya, kalau kita bayar. Kalau kita nggak bayar, mau sampai kita mati sekalipun ya maka akan ada tetap catatan di situ kita masih berhutang di aplikasi tersebut. Untuk yang legal OJK khususnya ya. Jadi udah jelas dan terjawab. Jadi jangan buru-buru memasukkan dan mendapatkan informasi sesuatu yang hari ini akhirnya membuat kita pusing 7 keliling. Hari ini banyak terjadi perdebatan katanya, bang kalau sudah 2 tahun hutang kita di aplikasi pinjol legal OJK itu akan lunas dan BCK kita akan putih secara otomatis setelah 2 tahun. Kalau pulih secara otomatis 2 tahunnya betul, tapi dengan cara dibayar ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ya khususnya hari ini memang sudah tercover asuransi? Jadi hari ini banyak masyarakat itu pemahamannya tentang tercover asuransi itu kalau kita nggak bayar ya berarti maka secara otomatis pula asuransilah yang akan membayarkan hutang kita. Banyak pula yang beranggapan hari ini seperti bank ya kan, misalnya hari ini kita minjam uang bank ya misalnya 200 juta dengan
menggadaikan sertifikat rumah atau tanah. Oke, baik. Nah, sewaktu ingin melakukan pengajuan pinjaman jelas ada asuransinya ya, asuransi diri atau asuransi jiwa ya kan, dan itu akan dipotongkan langsung dengan jumlah pinjaman yang ingin kita pinjam. Dan kalau seandainya kita mati ya, kita tidak bisa lagi membayar hutang dengan catatan kematian, mungkin di situ ada beberapa kriteria ya, ada yang akan diteruskan oleh pihak keluarga atau akan secara otomatis lunas. Banyak yang memahamkan hutang di aplikasi pinjol itu juga seperti itu. Nah, dan gue pernah melihat di aplikasi Aku Laku kalau gue nggak salah, di situ memang ada tercantum asuransi jiwa, tapi gue nggak tahu itu asuransinya apakah untuk pinjamannya kah atau untuk pay letternya juga nggak jelas, ya kan? Dan sekarang gue nggak tahu apakah itu masih ada atau tidak. Oke, kembali lagi kepada pokok permasalahan kita hari ini tentang yang katanya ya aplikasi pinjol itu sudah diasuransikan. Diasuransikan siapa? Jadi kita udah langsung tanyakan itu kepada pihak OJK. Bapak Ibu OJK yang terhormat, iya hadir. Apakah benar ya semua aplikasi pinjol legal OJK ini atau beberapa atau sebagian saja memang sudah ada tercover asuransi? Asuransi yang bagaimana Bapak katanya? Oke, kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Banyak dari teman-teman kita itu hari ini mempertanyakan, contohnya sampelnya seperti ini. Apabila kita tidak membayar dari aplikasi pinjol legal OJK, apakah hutang kita itu akan secara otomatis lunas setelah 2 tahun? Itu tadi pertama udah kita jawab. Dan apakah ketika kita tidak melakukan pembayaran di aplikasi tersebut, apakah pihak asuransi yang akan melunasinya? Jawaban mereka tidak. Maka hutang yang tadi ada di aplikasi pinjol legal OJK itu akan kembali menjadi tanggung jawab si debitur di awal yang telah melakukan pengajuan pinjaman. Jadi udah cukup jelas. Oke ya, bakal ada nih yang komen di video kali ini. Bang, abang kalau nggak di sebelahnya kita sih hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran, gua pengen ngelurusin dulu. Nanti setelah kita mengetahui semua segala sesuatunya itu dengan benar, maka kita akan bisa mengambil rumusan dan strategi apa yang hari ini akan kita lakukan. Nah, ini kita udah tahu. Kalau seandainya hari ini kalian punya hutang ya, kita bayar melalui perbankan atau mungkin aplikasi-aplikasi atau paylater yang lain. Sehari ini kalian bayar, maka akan bersih kembali itu setelah 2 tahun. Kalau kalian pengen cepat, kalian harus mendatangi dan menghubungi pihak aplikasi atau perbankan yang kalian gunakan selama ini menghutang untuk mengeluarkan surat lunas hutang. Itu ya, surat bebas hutang, surat lunas atau pelunasan. Itu kalau kalian mau cepat. Nah, yang kedua, masalah asuransi tadi itu tidak benar ya. Tidak benarnya seperti ini. Kalau kita hari ini punya hutang, ya kan, lantas kita tidak membayar di aplikasi mereka, maka itu akan tetap menjadi tanggung jawab kita, bukan dilunasin sama pihak asuransi ya. Dan akan kita tayangkan nanti beberapa chattingan kita bersama pihak OJK dan mereka menjelaskan secara detail. Walaupun kita harus menunggu lama ya. Hari ini salah satu masalah banyaknya dan berkembangnya hari ini intimidasi dan teror dari aplikasi pinjol ini karena masyarakat masih susah banget ya untuk bisa berkomunikasi secara sederhana dengan pihak OJK. Kita aja tadi mungkin udah menghabiskan waktu beberapa menit ya, hampir 1 jam ya untuk berkomunikasi dan mengirimkan kembali berulang kali pesan-pesan tadi sehingga mungkin akan terjawab sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen buat laporan atau mungkin pengen mengadukan masalahnya dengan pihak aplikasi, kalian bisa langsung kontak OJK di WhatsApp 157 ya. Nanti kalian searching aja bagaimana cara menghubungi mereka. Dan kita akan bantu share lagi nanti ya, bahwasannya hari ini pihak OJK sudah menetapkan ya berapa jumlah maksimal denda dan bunga untuk semua aplikasi pinjol legal OJK. Ternyata ada perubahan. Oke, apa dia? Dan akan kita jelaskan nanti pada video selanjutnya. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.